Pelajaran 40. Tema, mempercayai kehebatan Yesus. Judul, berkuasa atas binatang. Penekanan, Yesus menunjukkan keteladanan dengan mengikuti peraturan yang berlaku sekaligus menunjukkan kuasanya atas binatang. Bacaan Alkitab, Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat 27. Pelajaran untuk guru. Kitab Injil Matius adalah salah satu dari 4 kitab Injil yang ada dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ini menampilkan tentang hidup dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus dengan cara pandang yang berbeda sesuai dengan alamat penerima berita Injil. Injil Matius sering juga disebut Injil pengajar, sebab pemberitaan yang disampaikan sangat cocok untuk dipakai sebagai bahan ajar untuk anggota jemaat memahami setiap kehendak dan perintah Tuhan. Perhatian utama Matius pada Yesus Sang Mesias sebagai penggenapan yang berharga bagi orang Yahudi. Matius menulis di antara orang-orang Yahudi dan alamat pemberitaan Injil ini kepada orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi, yang sangat mengenal berita dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Matius banyak mengutip Perjanjian Lama dengan maksud memperlihatkan bahwa isi hukum Taurat dan nubuatan dalam kitab para nabi telah digenapi oleh dan dalam diri Tuhan Yesus. Matius memberitakan tentang rencana penyelamatan Allah melalui Kristus dan menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa dalam segala karya, tindakan dan pengajaran yang dihadirkannya. Bagian perikop ini berbicara tentang pengajaran Yesus berhubungan dengan pembayaran pajak bea di Bait Allah sebanyak 2 dirham per orang. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan aturan hukum Taurat, bandingkan Keluaran pasal 30 ayat 11-16, pasal 38 ayat 26, karena itu dipergunakan untuk berbagai keperluan di Bait Allah. Saat Yesus ada di Kapernaum, pemungut bea mempertanyakan kepada Petrus, apakah Yesus juga membayar bea untuk Bait Allah? Dan Petrus menjawab ya, ayat 12. Percakapan Petrus dan Yesus selanjutnya membahas tentang siapa yang seharusnya membayar bea. Dari percakapan itu Petrus kemudian memahami bahwa orang asinglah yang seharusnya membayar bea. Namun Yesus mengajarkan kepada Petrus bahwa turut ambil bagian membayar bea tidaklah merugikan, bahkan tindakan itu menunjukkan ketaatan mereka sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu untuk membayarnya, Yesus menyuruh Petrus memancing ke danau. Perintah itu dibarengi dengan jaminan bahwa dalam mulut ikan pertama yang ditangkap akan ditemukan uang 4 dirham untuk membayar bea tersebut. Di zaman itu, koin Yunani terdiri atas 4 jenis namun semuanya terbuat dari perak, yaitu, koin 1 dirham, drachma, beratnya 3,4 gram. Koin 2 dirham, didrachma, beratnya 6,8 gram. Koin 4 dirham, tetradrachma, beratnya 13,6 gram. Dan koin shikal beratnya 6,87 gram. Jumlah 2 dan 4 dirham, jangan kita bayangkan ada 2 koin dan ada 4 koin, sesungguhnya masing-masing hanya terdiri dari 1 koin uang saja. Jadi yang ada di dalam mulut ikan itu hanya 1 koin saja dengan nilai 4 dirham. Yesus juga hendak menyatakan bahwa ia punya kuasa atas binatang, dalam hal ini ikan untuk menjadi sarana dalam memenuhi aturan yang berlaku. Dengan membayar bea, Yesus hendak menunjukkan bahwa sebagai seorang Yahudi, ia pun melakukan aturan yang ada dengan benar. Melalui peristiwa ikan yang memiliki uang 4 dirham dalam mulutnya, Yesus mau menegaskan bahwa sebagai anak Allah, ia punya kuasa atas alam semesta dan ciptaan yang ada. Bahkan kebutuhan uang untuk membayar bea Bait Allah, dapat dipenuhi atau tersedia lewat kehadiran seekor ikan yang dipancing di danau. Binatang pun dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kemuliaan dan kekuasaannya sebagai Mesias yang dijanjikan. Ikan dipakai untuk memenuhi kebutuhan membayar bea sebesar 4 dirham. Kesaksian Alkitab ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa atas segala ciptaannya termasuk binatang, dapat menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaannya. Karena itu mengingatkan kita bahwa binatang saja ada dalam kendali Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang termulia, kiranya kita juga dapat menghadirkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui sikap hidup yang taat dan setia pada perintah Tuhan seperti yang diteladankan oleh Yesus, yaitu dengan membayar bea Bait Allah. Lakukan tugas kita dengan benar, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain, oleh karena sikap dan cara hidup kita yang mengabaikan perintah Tuhan.
Sebagai guru sekolah minggu kita dimintakan untuk senantiasa taat dan setia mengerjakan pelayanan ini. Yakinlah segala yang kita perlukan akan diberikan Tuhan saat kita setia dan taat pada perintah-Nya. Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya. Diskusi, penelaahan Alkitab. 1. Apa pemahaman saudara jika dikatakan bahwa Tuhan berkuasa atas binatang melalui bagian Alkitab ini? 2. Bagaimanakah seharusnya kita menunjukkan hidup yang dituntun oleh kuasa Tuhan?